Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Sebagai komunitas umat Allah, kita belajar bergantung kepada penyelenggaraan dan kehendaknya di dalam hidup beriman kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir dan menolong kita dari pergumulan dan ragam persoalan hidup. Dengan rendah hati, kita menyerahkan hidup dalam tuntunan tangan pengasihannya. Semoga kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Agustin Mombuik, GPIB Jemaat Bethlehem. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembukaan Kitab Bakti 244 ayat yang pertama, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan pekan yang baru ini, kami datang beribadah. Layakkanlah ibadah, pujian, dan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Kami menyadari dan mengaku dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa. Dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu,
untuk melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sujud syukur atas karunia-Mu di hidupku. Bapa, hatiku berpadu dalam kehendak-Mu.
Jemaat kekasih Kristus, mari mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan sabdanya. Kita berdoa. Dalam kasih karunia Tuhan yang besar ini, kami dipanggil masuk dalam satu persekutuan anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan akan hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya firman yang kami baca, kami sampaikan, kami dengar juga kami renungkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk hidup kami. Mari Tuhan, kosongkanlah hati dan pikiran kami, lalu bersabdalah bagi kami anak-anak-Mu, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil menurut Matius pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang menyatakan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan, ketika kita membaca Injil Matius, bicara tentang orang sakit kusta, adalah satu penyakit yang pada saat itu belum bisa diobati. Penyakit kusta adalah penyakit yang betul-betul membuat si penderita kehilangan harapan, karena yang terjadi adalah ada banyak orang yang akan meninggalkan dia. Karena penyakit kusta adalah bagian dari penyakit kulit. Pada masa Perjanjian Lama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun tentang orang-orang yang terkena penyakit kusta. Mereka harus diperiksa dengan teliti, berulang-ulang kali, sehingga orang yang berdampak pada sakit kusta ini betul-betul merasa dirinya
sudah tidak ada artinya, karena orang memandang sakit kusta itu sebagai penyakit yang menajiskan, yang tidak boleh ada orang menyentuh. Karena ketika orang lain menyentuh si penyakit, orang yang mengalami sakit kusta itu, maka penyakit itu akan berpindah dengan cepatnya. Jadi orang menjaga jarak, ya, untuk tidak berpas-pasan ataupun berbicara. Ya. Ini satu kesulitan yang sungguh luar biasa, apalagi ketika sakit ini dipandang sebagai hal yang najis, sesuatu yang najis, tidak boleh disentuh, tidak boleh didekati, tidak boleh juga kita berbicara muka dengan muka. Ya. Mari kita melihat bagaimana cara kerja Yesus terhadap seseorang yang sakit kusta ini. Yesus turun dari bukit dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Pasti selain berbondong-bondong, mereka juga pasti berdesak-desakan ingin lebih dekat lagi dengan Yesus untuk mendapatkan sesuatu yang ingin mereka capai, entah untuk disembuhkan, entah untuk mendapatkan berkat-berkat yang lainnya dari Tuhan. Bagaimana dengan orang kusta ini? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ya, mari kita lihat. Ada satu keterbukaan hati untuk meminta Yesus, lakukanlah sesuatu untuk diriku yang najis ini. Ya. Pasti semua orang tahu bahwa mereka tidak akan bersentuhan dengannya. Ya. Yesus membaca, ya, bagaimana kerinduan seorang sakit kusta ini untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, untuk mendapatkan uluran tangan Tuhan, untuk mendapatkan pengasihan Tuhan, agar dia boleh terbebas, dia boleh sembuh, dan juga bisa melakukan hal-hal seperti orang lain lakukan. Entah dia bekerja, entah dia melakukan apa saja untuk kehidupannya. Ya. Yesus melihat kedalaman hati, kemurnian, kerinduannya untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Ya. Jarang loh ada orang yang mau bersalaman dengan orang kusta. Tapi Yesus melakukan itu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Tanda ajaib apa yang akan dilakukan Yesus untuknya? Lalu kenapa Yesus harus mengulurkan tangannya untuk meraih si kusta ini? Pasti banyak orang ingin melihat apa yang terjadi. Ya. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus menjawab,
Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu, orang itu, ia disembuhkan. Ya. Bagaimana orang-orang banyak menyaksikan peristiwa itu? Yesus yang mau mengulurkan tangan untuk meraihnya, pastilah dengan kuasa yang dimiliki, yang melampaui kekuasaan manusia biasa. Ya. Ada nyanyian, raih daku dan dekapkanlah. Itu permintaan yang betul-betul keluar dari hati tulus, penuh harapan besar. Tuhan raihlah, Tuhan sembuhkanlah, Tuhan tolong, Tuhan tahirkanlah. Karena cuma Tuhan yang bisa lakukan itu, tidak ada yang lain. Ya. Karena itu, setiap mujizat yang dilakukan Yesus terhadap si kusta ini mendatangkan, membawa kabar keselamatan. Dia selamat karena dia disembuhkan. Yesus datang dengan membawa kabar baik untuknya dan disaksikan oleh begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti kemana Yesus berangkat, pergi dan melakukan tanda-tanda mujizat itu. Ya, mujizat terjadi. Dia meminta kehendak Tuhan, bukan kehendak dia yang sakit. Karena dia berpikir, dia tahu, ya, orang yang datang dikerumuni oleh banyak orang itu adalah orang yang datang di dalam kuasa, orang yang datang di dalam kuasanya yang begitu besar. Ya. Dan mujizat itu terjadi melalui Yesus. Segala sesuatu bisa terjadi. Ya, terserah Tuhan. Kalau kita membaca bahwa yang sakit kusta ini bukan baru kemarin ya, barangkali. Dia bukan sakit kemarin atau beberapa bulan lalu. Terkadang Tuhan melihat satu penyakit yang begitu lama diderita oleh seseorang, itu mampu merubah tekad hidupnya, pengharapannya, perjuangannya, imannya. Ya, tidak ada orang yang mau menolong. Siapa lagi yang mau menolong kalau bukan Tuhan? Ya, makanya ia membuka dirinya, kehendak Tuhan jika Tuhan mau. Artinya bahwa penyakit ini bukan penyakit yang kemarin diderita. Penyakit ini sudah lama diderita dan dia merindukan Tuhan saja. Ya, dan Tuhan itu Maha tahu. Ya. Ketika orang datang dengan sakit, Tuhan tahu membaca hati dan pikiran orang sakit. Apa yang ada di dalam hatinya, harapan apa yang ia ingin sampaikan, bawakan, supaya dia mendapatkan satu karunia, mendapatkan pengasihan dari Allah, jika dia mau betul-betul bilang bahwa cuma kehendak Allah saja. Saya tidak mau atur Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu bagaimana caranya supaya orang ini memperoleh kasih karunia. Ya.
Jemaat Tuhan, ketika Tuhan telah mentahirkannya, ada dua hal yang ingin Yesus sampaikan. Hal pertama adalah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Ingatlah. Ya. Hal pertama, janganlah engkau memberitahukan kepada siapapun. Ya. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kenapa Yesus tidak mau orang lain tahu ya, apa yang sudah terjadi dengan sang kusta ini? Kenapa harus ditutup-tutupi? Padahal ini adalah sebuah kabar baik, kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang orang yang sudah disembuhkan ini wajib menceritakan peristiwa besar ini kepada banyak orang. Ya. Biarkanlah orang lain tahu melalui setiap orang yang menyaksikan peristiwa itu. Ya. Karena itu, setelah pergi memperlihatkan dirimu kepada imam, hal yang kedua, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kalau bicara tentang orang sakit yang sembuh, saya tidak tahu apakah selama ini kita orang-orang percaya ketika sakit dan sembuh lalu membawa persembahan kita kepada Tuhan di gereja yang menyatakan bahwa Tuhan, saya sudah sembuh. Tidak seberapa ucapan syukur saya ini jika dibandingkan dengan kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup. Ada satu catatan. Ada seorang umat Tuhan, dia bergumul karena sakit. Ya. Mau dikatakan putus asa, kita tidak pernah tahu hati orang. Ya. Mau dikatakan kecewa, kita juga tidak pernah tahu tentang hal itu. Yang tahu hanya yang sakit. Lalu setiap kali dia berdoa, dia ambil uang. Dia tulis. Ya. Dia catat bahwa dia berdoa sampai kapanpun Tuhan mau menyelesaikan kehidupannya. Kalau toh memang Tuhan harus mengambil dia, maka sepanjang umur ketika dia mau berdoa, dia selalu memberikan persembahan itu dan itu akan dibawa ke gereja, entah dia hidup atau entah tidak. Sebagai satu ungkapan syukur, dia sudah menyelesaikan hidupnya. Ya. Dan itu memang, ya, orang bilang, ya, terserah Tuhan. Dan setiap berdoa dia akan bawa persembahan, berdoa untuk kesembuhan, dan itu dia simpan. Ya. Sampai satu ketika betul-betul dia sembuh, dan dia melihat catatan dia. Ternyata bertahun-tahun lamanya dia menaikkan doa-doa dan membawa persembahan kepada Tuhan. Dia kumpulkan. Kalau sembuh ataupun tidak, persembahan ini akan diserahkan sebagai tanda syukur. Hidup ataupun mati. Ya, kadang-kadang orang bergumul. Ya, dalam setiap kesempatan Tuhan bicara. Ya,
lakukanlah sesuatu dalam hidupmu, sukar ataupun tidak. Ya. Apapun penyakit yang disembuhkan ataupun tidak. Tapi ketika orang meminta dalam satu pengharapan, Tuhan akan tergerak hatinya. Tuhan akan melihat dalam belas kasihan kepada mereka yang betul-betul meminta dengan iman dan keyakinan bahwa cuma Tuhan yang bisa buat begini. Ya. Kalau dokter bilang, Bapak ini usianya tinggal segini. Si Bapak bilang, ya, saya tidak bisa buat apa-apa kecuali bicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Ya, terserah Tuhan. Tapi sebagai orang percaya dia mau bicara. Dia mengingat akan masa mudanya. Jikalau masa mudaku penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan, tolong kasihanilah, ampunilah. Ya. Jika Tuhan masih berkenan, itu bicara dari hati itu sulit. Kalau kita nggak sedang berada di titik nol, kita melihat ke kanan, orang di sebelah kanan tidak bisa membantu kita. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Kita lihat lagi di sebelah kiri. Mereka juga sibuk. Ya, mereka tidak bisa membantu kita. Mari lihat. Pandanglah wajah Yesus. Ya. Kiri kanan tidak bisa, mau kemana lagi? Ya. Cari Tuhan, berharap kepadanya, teruslah bergaul dengannya. Biarkanlah apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi karena kehendaknya. Yesus saja ketika dia akan dijemput paksa, Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, menyerahkan hidupnya. Ya Bapa, jikalau cawan ini, sedih kalau dengar ya. Tapi kalau kehendak Tuhan, ya Yesus mau mengalami itu. Saudara-saudara, pastilah setiap kita pernah ditolong Tuhan. Entah kita lupa atau kita ingat. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan di dalam hidup, entah karena sakit, entah karena masalah-masalah ekonomi, entah karena masalah keluarga, entah karena masalah dengan orang lain. Tuhan pernah menolong kita. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah tolong, jangan lupa, persembahkanlah persembahanmu kepada Allah sebagai tanda ungkapan syukur. Ya. Jangan waktu sakit, pendeta berdoa, kami sakit, masukin warta jemaat. Udah didoakan nih, doa. Begitu sembuh, tidak ada laporan. Ya, saya sudah sembuh. Kenapa harus lapor?
Supaya namanya dalam pokok doa warta jemaat itu kan dicoret. Oh iya, ini sudah sembuh. Jadi satu waktu ada jemaat yang sakit minta didoakan. Mungkin karena terlalu senang dia lupa lapor ke gereja. Kebetulan waktu itu ada pertukaran pelayan firman yang melayani pendeta dari luar. Maka didoakanlah. Ya. Si orang ini sakit, sedang dirawat dan bla 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 bla. Ternyata orang itu ada duduk situ. Sambil senyum-senyum. Ini kan kelakuan. Begitu sakit, maksa-maksa. Seolah-olah ayo Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Nanti kalau sembuh, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Begitu sudah sembuh, lupa janjinya. Ya. Saya mau lagi serius lagi baca Alkitab, serius lagi untuk taat kepada firman Tuhan. Saya mau serius lagi, Tuhan kalau saya dikasih sembuh, saya mau ini, mau itu, saya akan beri persembahan persepuluhan, saya akan membawa persembahan syukur, saya akan bla bla bla. Padahal begitu sehat, lupa. Ya, lupa akan janjinya. Padahal kita ini bikin janji, biasanya orang sakit ketika dia berbuat janji, jika Tuhan menghendakinya sembuh, maka dia akan ini dan itu. Tapi hati-hati, Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, janji kita bukan kepada manusia, janji kita dengan Allah. Dan setiap janji itu harus diselesaikan. Ya. Ingat, jangan gombal-gombal dengan Tuhan. Ya. Jangan bikin janji terlalu banyak. Karena memang lidah tak bertulang. Seolah-olah Tuhan itu menunggu kita dengan janji-janji palsu kita. Tetapi kembali lagi ke kehendak Allah. Manusia boleh merencanakan segala perkara di dalam kehidupannya, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Ya. Karena itu mari kita belajar. Sakit, penyakit, kesembuhan, suka dan duka. Itu adalah cara Tuhan untuk membawa orang percaya mengenal siapa dirinya. Andai kata kita tidak pernah sakit, bayangkan aja bagaimana tingkah laku kita. Ya, padahal tubuh kita ini membutuhkan istirahat. Jangan mau beristirahat kalau sudah sakit payah. Ya. Tuhan mau kita mengelola juga tubuh kita supaya ketika kita sehat, kita melakukan karya-karya Allah. Ya. Mari kita mencoba untuk belajar melihat kenyataan bahwa siapapun boleh bilang apa kepada orang sakit. Ya, umurmu tinggal segini saja. Tapi kita harus bilang jika Tuhan mau, Tuhan akan melakukan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Ya, seperti itu. Jika Tuhan mau, Tuhan akan melakukan. Kalau toh tidak, berarti sudah cukup sampai di sini. Perjalanan hidup orang-orang percaya
Jemaat kekasih Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kehidupan dan kesehatan kepada kita, berjalanlah dalam ketaatan, kesetiaan. Berjalanlah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari belajar seperti orang yang sakit kusta ini. Dia meminta dengan hati tulus. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada juga unsur janji-janji. Hanya beberapa kata yang membuat hati Yesus tersentuh untuk mengulurkan tangannya dan mentahirkan dia. Ya. Tidak perlu banyak kalimat. Saya ingat waktu itu saya sakit. Ya, dan itu orang yang cerita. Di rumah sakit ada lebih dari 7 dokter yang tangani saya. Termasuk opa saya. Saya tidak tahu apa yang ingin Tuhan buat. Ya. Karena begitu sebelum saya masuk di rumah sakit, di RSPAD, si opa sudah mempersiapkan dokter-dokter yang canggih. 7 orang. Ternyata waktu saya habis operasi, HB saya itu turun seret. Sampai saya sudah tidak bisa lihat lagi orang. Sudah buram. Ya, tiba-tiba mereka mendengar saya bicara ke suster. Tolong pasang oksigen. Tolong bawa saya ke ICU. Padahal saya udah HB-nya udah nggak bisa ngelihat lagi siapa yang berdiri di depan saya. Gitu ya. Tiba-tiba opa datang. Mau ditransfusi. Wah, ini gawat karena kalau proses transfusi darah itu harus melalui beberapa proses. Tidak semudah dipindahkan dari sana ke sini. Jadi opa saya bilang tidak perlu, jangan transfusi darah. Suami saya bilang, kalau sampai tidak ditransfusi, terjadi sesuatu dengannya, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan dia ke orang tuanya. Satu kata terakhir yang sempat saya bicara pada saat itu sebelum saya diem karena sudah tidak lihat apa-apa, saya cuma bilang begini, Tuhan tolong saya. Setelah itu hilang dan mereka menyaksikan apa yang terjadi. Setelah itu si dokter bilang HB-nya naik. Terus ditanya, itu siapa? Lalu opa saya bilang, itu pendeta. Jadi selama saya menjalani operasi, saya tidak memperkenalkan apapun. Saya tetap dengan Agustina. Ditanya itu siapa? Itu pendeta. Mereka diam. Nah, saya dibawalah ke ICU seperti yang saya bicara itu. Padahal dalam kondisi tidak sadar ya. Setelah keluar dari ICU beberapa hari, saya dipanggil sama opa. Baru kali ini ada pasien yang perintah dokter. Saya belum mengerti. Maksudnya, disuruh suster pasang oksigen, disuruh bawa ke ICU. Padahal kita tim 7 orang ini lagi rapat, kenapa, ada masalah apa, sampai tiba-tiba HB-nya dong. Setelah itu saya katakan, ada yang salah opa. Mungkin opa terlalu sombong. Membawa saya di tempat rumah sakit yang opa bekerja, di rumah sakit di RSPAD dengan dokter-dokter yang betul tenaga-tenaga yang opa pilih. Ternyata Tuhan mau buktikan kayak begini. Ini cuma manusia biasa. Ya, operasinya jalan bagus, kenapa tiba-tiba HB-nya drop sampai batas terakhir? Nah, saya katakan, disinilah Tuhan mau
Opa jangan sombong. Ya, 7 dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa. Ya, seperti itu. Jadi mereka heran, ini orang nggak di transfusi, HB-nya kok naik tiba-tiba. Jadi saya bilang, kalau saya berpikir ada yang salah, karena kemanusiaan, karena kesombongan, karena ingin menunjukkan kehebatan manusia, inilah yang Tuhan kasih. Tuhan baru coba aja dengan menurunkan seturun, dan saya sudah tidak bisa lihat apa-apa itu. Sudah ya. Terakhir yang saya ingat, Tuhan tolong saya. Dan itu yang saya bilang, lain kali jangan begitu. Terlalu banyak dokter untuk tangani saya. Seolah-olah mau melihat bahwa begitu, nggak bisa Tuhan. Untung aja Tuhan tidak lakukan sesuatu dengan saya. Kalau terjadi ya sudah, apapun itu. Ya, jadi mari kita belajar bahwa kita mau melihat karya Tuhan. Terakhir saya bilang satu kata, Tuhan tolong saya. Sudah itu selesai, nggak ada lagi apapun yang bisa. Saya sudah diem di situ dan mereka bawa lari saya ke ICU. Ya, nah akhirnya saya menyampaikan bahwa kita nggak bisa memperlihatkan kekuasaan, kehebatan manusia di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ini adalah pekerjaan Allah. Ya, kita hanya bisa mampu untuk mengandalkan Tuhan dalam proses mati ataupun hidup dalam sebuah upaya medis. Ya, seperti itu. Mari kita belajar. Jangan pernah mengandalkan siapapun. Andalkanlah Tuhan. Biarkanlah Allah bekerja. Biarkanlah Allah berkuasa. Biarkanlah Allah menentukan kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi ini. Bukan cuma kita yang menderita, tapi semua ciptaan Tuhan di dunia ini, biarkanlah Allah. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, biarkan kehendaknya yang jadi di dalam kita. Supaya kita tahu bahwa kita masih punya Tuhan yang harus kita agungkan, muliakan. Menaruh harapan kita kepadanya bahwa di dalam tangannya ada banyak kuasa yang sanggup ia kerjakan apapun kondisi kita saat ini. Tuhan menolong kita dengan setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat Yesus Kristus, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Memberi kami banyak kesempatan melewati pekan-pekan minggu yang ada, sehingga kami beroleh kasih dan anugerah Tuhan untuk menjalankan kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Allah untuk persekutuan pada saat ini. Biarlah kami dimungkinkan untuk terus belajar menghayati akan cinta dan kasih, belajar untuk mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Bersama pada saat ini, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam sakit mereka. Tuhan, masa-masa pandemi ini membuat banyak orang mengalami kelemahan, bahkan kesakitan. Kiranya Allah berkuasa penuh, Allah mengasihani mereka, Allah mau menyembuhkan mereka yang sedang menjalani masa isolasi, dan pulihkanlah mereka. Berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan sehat itu, juga untuk keluarga mereka. Tuhan melindungi, menjaga senantiasa, agar mereka tetap memandang kepadamu. Mereka tidak berjuang sendiri. Ada banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kesehatannya. Ya Tuhan, tolong segala pergumulan, perjuangan anak-anak-mu. Tuhan juga mau menolong akan Satgas COVID-19, tim medis, petugas-petugas yang terkait, yang terus mau berjuang dan berkorban. Kiranya roh Allah menguatkan mereka, beri mereka sehat, agar mereka bisa melayani. Berkati juga para relawan. Tuhan, peliharalah kesehatan mereka yang terus berjuang untuk menolong sesama di dalam kesakitan. Berkati Tuhan akan pemerintah, berkati akan TNI dan juga Polri,
Berkati ya Tuhan akan berbagai rencana-rencana untuk vaksin. Kiranya Tuhan, Engkau memelihara akan apa yang menjadi pergumulan masyarakat, agar mereka juga diberi hikmat dan pengertian untuk menerima apa yang direncanakan oleh pemerintah di dalam melaksanakan vaksin kepada masyarakat Indonesia. Berkati TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas mereka untuk keamanan bangsa dan negara ini, agar mereka juga tetap berjuang dalam iman dan pengharapan dalam roh takut akan Tuhan. Bahkan seluruh anak bangsa, juga masyarakat yang ada di dunia. Kami semua sama-sama berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Mari Tuhan pulihkan keadaan dunia ini. Mari Tuhan pulihkan keadaan bangsa Indonesia. Mari Tuhan Engkau tolong kami semua. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, tidak mampu untuk menolong diri kami sendiri. Karena itu kasihanilah kami umat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat GPIB Ebenezer, para presbiter, pengurus pelayan Pelkat, komisi. Tuhan, segala bentuk pelayanan yang ada, biarlah ini tetap menjadi berkat di tengah-tengah masa pandemi. Berkati Tuhan juga akan Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer, Bapak Pendeta Agus. Tuhan lindungi dan jaga dia selalu. Beri dia kekuatan jasmani, rohani, kesehatan, sehingga ia tetap berada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Untuk tetap berada bersama-sama dengan jemaat, melayani di jemaat ini. Berkati Tuhan akan bencana alam yang terjadi, banjir, tanah longsor, ataupun saudara-saudara kami yang mengalami korban maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Ya Bapa, lihatlah kedalaman hati umat-Mu yang terus berteriak, yang terus menangis, yang terus meratap dalam kesedihan. Mari Tuhan hapuskanlah air mata mereka. Apapun peristiwa yang terjadi, peristiwa alam yang menghilangkan banyak orang, ya Tuhan, kami mohon Tuhan kasihani kami. Tuhan mau menolong kami dalam segala hal. Tuhan mau memberkati akan jemaat Ebenezer ini, para orang tua lanjut usia, para orang tua dewasa, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak. Tuhan mau jaga mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Dan kami percaya mereka tetap berharap akan kasih karunia Tuhan bagi umat-Mu di jemaat Ebenezer ini. Sehingga kami boleh memasuki pekan-pekan minggu yang baru nanti, sambil mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Apapun keadaan yang kami hadapi saat ini, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, juga bagi mereka yang terpanggil untuk tetap setia kepada-Mu. Kami akan memasuki pekan minggu yang baru nanti. Kami mohon, Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami,
Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihani. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.